warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hari ini kita diberi Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di pelataran lapangan Mahligai Bungsu ini untuk mengikuti kegiatan Idul Adha 1445 Hijriah bersamaan dengan tahun 2024 Masehi. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kampar, Bapak Hambali SE MBA MH. Yang kami hormati Bapak PJ Sekda Exos MT. Yang kami muliakan, yang kita muliakan, yang terhormat Abuya Dr. Haji Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Bapak PJ Bupati yang kami hormati, izinkan kami sebentar menyampaikan laporan kegiatan Idul Adha dan Idul Kurban untuk kita semua. Laporan kegiatan Idul Adha dan Kurban Masjid Al-Ihsan, Markas Islami Kabupaten Kampar, tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi. Pelaksana sholat Idul Adha pagi ini, insya Allah, khatib yang terhormat Abuya Dr. Haji Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Imam Ustadz Dr. Andus Haji Nursal Aziz, Bilal Haji Yuharnis Noprialdi, dan saudara kita Muhyiddin. Kemudian laporan tentang kurban kita tahun ini di Masjid Al-Ihsan, Markas Islami Kabupaten Kampar. Dari jemaah tetap masjid sebanyak 5 ekor. Dari Pemda Kampar. Kemudian dengan Bapak Hambali sekeluarga sebanyak 31 ekor. Jumlah 36 ekor. Kemudian dari PT-PT yang ada di daerah Kabupaten Kampar sebanyak 21 ekor. Jumlah keseluruhan 57. Itulah Bapak Bupati yang dapat kami laporkan. Kemudian kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, mari sejenak kita dengarkan sambutan dan arahan Bapak PJ Bupati Kampar. Diawali penyerahan hewan ternak secara simbolis. Kepada Bapak PJ Bupati, kami persilakan mengambil tempat. Didampingi oleh Pak Sekda kita, PJ Sekda, Ustadz kita.
Ustadz John, dipersilakan kepada fotografer. Tidak menghalangi di belakang, Pak. Pak, tidak menghalangi dulu yang di belakang, atau yang depan dulu. Ayo, tunggu sebentar, Pak. Bapak kemana? Di samping Ustadz John. Silakan kepada Bapak PJ Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berencana untuk sholat di lapangan Masjid Islamic Center ini. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah dan cuaca juga pagi ini cukup cerah. Maka untuk itu marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepadanya. Karena ini semua tidak terlepas daripada kehendak Allah untuk kita semua. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merupakan inspirasi buat kita, penyemangat kita, dan ini juga Nabi Muhammad ini merupakan contoh dan suri teladan buat kita, sehingga kita mari untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi dalam batasan-batasan manusia biasa. Yang saya hormati imam besar kita dan juga imam nanti pada Idul Adha ini, yaitu Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Ini merupakan imam besar kita di Kampar ini, dan inilah harapan kita, semoga nanti akan muncul imam-imam lainnya yang tidak kalah dan daripada Ustadz Dasman ini, sehingga Kampar yang dikatakan Serambi Mekah, ya betul-betul nanti kita suatu kabupaten yang benar-benar disegani dalam hal keagamaan ini. Yang kami hormati Bapak Dandim, terima kasih telah bersama dengan kita, Bapak PJ Sekda, serta juga imam kita pada hari ini Ustadz Nursal yang telah hadir dan sudah mengambil posisi ini. Ini pertanda kita akan bersiap-siap melaksanakan sholat. Dan ini memang alhamdulillah mungkin boleh dikatakan sholat pertama kali kita di lapangan Islamik ini, ya Bapak Ibu sekalian. Semoga sholat Idul Id berikutnya akan bisa semakin ramai lagi, dan masjid-masjid di sekitar kita bisa bergabung di lapangan Islamic Center ini, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan sholat itu di tempat yang diafdolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tahun depan kita berharap bisa jamaah lebih ramai lagi, dan alhamdulillah pagi ini saya cukup bergembira dan bahagia melihat ramainya kita sholat di lapangan ini. Ini merupakan suatu syiar buat kita dalam menjalankan agama Islam ini. Dan sebagaimana juga kita sudah ditetapkan sebagai hari raya Idul Adha oleh pemerintah, dan kita bisa melaksanakan pada hari ini. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat
Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Semoga kita bisa sehat semua dan bisa berkorban, karena saatnya berkorban masih ada. Walaupun ini udah masuk hari pertama untuk berkorban, tapi di dalam hari tasyrik masih diperbolehkan kita untuk berkorban. Mana tahu kita karena kesibukan lupa untuk mendaftarkan diri berkurban. Dan kepada panitia kami juga minta kalau memang ada yang tercecer, lai bisa dikumpulin nanti saya ya ndak ada salahnya roh. Karena masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan, dan kita berusaha untuk tahun-tahun berikutnya jumlah kurban yang akan kita serahkan kepada daerah-daerah sulit dan daerah-daerah yang tidak ada kurbannya, hewan kurbannya nanti akan kita berikan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Itulah harapan kita, karena sesungguhnya berkurban ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka untuk itu marilah kita melaksanakan solat Id ini bersama. Semoga kita mendapat nilai-nilai ibadah dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami ingatkan bahwasanya Idul Adha ini adalah hari raya makan-makan. Maka untuk itu mari kita pastikan tetangga kita jangan sampai tidak ada makan daging, sementara kita mungkin di rumah berlebih-lebihan memakan daging hewan kurban ini. Maka untuk itu dengan kehebatan Islam ini kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita non muslim. Kadang kita terlupa ya untuk membagi, untuk mendapatkan daging-daging kurban ini. Dan kepada Bapak Ibu yang masih mendengar himbauan ini, semoga dan bisa mempercepat langkahnya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang akan diimami oleh Ustadz Nursal dan sebagai khotib Ustadz Dasman Yahya Ma'ali. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan sejenak penjelasan tata tertib solat Idul Adha disampaikan oleh Dr. John Aprizal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk sekedar mengingatkan kita, karena ini sekali setahun, bahwa sholat ini khilaf ulama itu berbeda hukumnya. Yang kita jumhur adalah sunnah muakkadah insyaallah. Ya, barangkali kami ulangi kembali bahwa sholat ini 2 rakaat. 2 rakaat dengan menyengaja niat di dalam hati kita untuk amal ibadah sholat Idul Adha. Rakaat pertama itu dengan 7 takbir. Setelah takbir ihram, kemudian rakaat kedua dengan 5 takbir. Lebih mudahnya ikut imam aja, mudahnya. Kemudian di antara bacaan takbir, banyak bacaan, di antaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disambung juga boleh Allahumma gfirli warhamni. Allahumma gfirli warhamni.
Ulang kembali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau sambung juga dengan Allahumma gfirli warhamni. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini lebih baik pada tahun sebelumnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dipersilakan berdiri. Kita rapatkan saf dulu, biar teman semuanya bisa masuk saf. Mohon diisi dulu saf yang kosong bagian depan. Diisi terus. Ya. Ini saf 5, 6 disambung dulu. Ibu-ibu yang tidak ada garis safnya bisa menyesuaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة سنة العيد الأضحى رحمكم الله. Istau aqimu sufufakum wa'tadilu wa tarasu wa khalal. Mohon saatnya dirapatkan dan diluruskan, jangan sampai ada celah di antara saf kita. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة ومات بمنى والمزدلفة ودعا بالمشعر الحرام. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آل بيته السادة الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أصبح الصبح وأسفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر، الله أكبر،
Allahu Akbar, ma sahal mujahidu fi sabilillahi wa zamjar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, hari ini Allah izinkan kita untuk duduk bersama, mengagungkan, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah, menghidupkan syiar Idul Adha, bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Karena idnya orang Islam bukanlah bermain-main dan sia-sia, tetapi idnya orang Islam bergembira dan isinya adalah amal dan ibadah. Nabi datang ke Madinah, mendapatkan orang Yasrib pada waktu itu, orang Madinah pada waktu itu merayakan 2 hari raya di masa jahiliyah. Lalu Nabi katakan, innallaha qad abdakum idan khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya, Idul Fitri wa Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepadanya karena diberikannya kita ibadah, diberikan kitanya hari raya, diizinkan kita bergembira ria, tapi tidak keluar dari batas-batas amal dan ibadah. Bahkan untuk menambah saldo pahala yang insya Allah di akhirat membuat kita gembira dan bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap merayakan Idul Adha, pasti pikiran kita melanglang buana, melamun jauh ke belakang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih remaja, harus berhadapan dengan kebiasaan menyimpang kaumnya, memberikan hak terbesar Allah kepada selain Allah, memberikan hak ibadah kepada Allah yang karenanya diciptakan manusia kepada selain Allah. Dan itu adalah punca daripada segala kerusakan, punca daripada segala keterbelakangan. Masa iya patung yang kita pahat sendiri, batu yang kita ukir sendiri, kalau mau pindah kita yang mengangkatnya, kalau dia kotor kita yang membersihkannya, dan ketika kita berbicara berdoa kepadanya tidak bisa menjawab, ketika ada hajat dia tidak bisa berikan, ketika ada mudarat dia tidak bisa elakkan. Masa menjadi barang sembahan, menjadi Tuhan yang dikultuskan. Nas'alullahal afiyah. Namun hal itu dihadapi dengan Ibrahim sendirian. Tak satu pun orang mengucapkan tauhid pada masa itu kecuali Ibrahim alaihissalam. Masih muda lagi. Sehingga singkat cerita, karena khutbah kita mesti singkat. 57 ekor yang harus ditumbangkan hari ini. Oleh sebab itu, saya coba sesingkat-singkatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau harus berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan tanah airnya, hijrah ke tempat di mana dia bisa menyembah Rabbnya. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya pergi kepada Rabbku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dia hijrah ke Palestina dari Babilonia di selatan Irak. Dan kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ujian cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala belum selesai dan belum usai. 80 tahun umurnya, belum juga dikarunia seorang anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 80 tahun dia bersabar menanti, dia bersabar menunggu, tak pernah berhenti berdoa. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah 2-3 kali tak dikabulkan, kita sudah merasa bosan. Ya Allah, apa salahku? Apa dosaku? Kenapa doaku tidak dikabulkan? Ibrahim berdoa, wahabli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. 80 tahun tak pernah mengeluh kepada Rabbnya.
tak pernah mengeluh kepada Rabbnya, apa kekurangan saya? Karena mengatakan, apa kekurangan saya? Anak kita kepada kita mengatakan, apa kekurangan saya, wahai ayah? Kita katakan, kamu tidak beradab. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan, apa kekurangan saya? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak manusia pasti banyak salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang banyak bertobat. Dalam penantian yang begitu panjang, lalu harapan itu pun datang menjelang. Seorang anak semata wayang yang baru lahir masih bayi, yang belum bisa mandiri, yang belum bisa untuk mencari makan, apalagi mandiri. Lalu datang ujian lagi. Karena Ibrahim sudah menyatakan cinta pada ilahi Rabbih, maka cintanya mesti diuji. Pengorbanannya tidak tanggung-tanggung, tapi gelar yang didapatkannya juga tidak tanggung-tanggung. Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, Allah Maha tahu apa yang dalam isi hatinya. Tetapi Allah ingin buktikan bahwa cintamu kepada anakmu tidak mengalahkan cintamu kepadaku. Bahwa cintamu kepada anakmu tak mengalahkan cintamu kepadaku. Maka sekarang berangkat. Kemana? Ila ardin ghairi dhi zara. Pindahlah ke tempat yang tidak ada berpenghuni. Tidak ada sumber kehidupan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kering kerontang. Sumber air tidak ada. Subhanallah kaum muslimin. Ayah mana yang sanggup melakukan ini? Kita meninggalkan anak istri pergi haji, harus ditinggalkan biaya double dari biaya sehari-hari. Itu pun masih khawatir. Telepon setiap saat, minimal sekali sehari. Subhanallah. Ini jarak perjalanan sebulan. Sebulan. Andainya meninggal anak ditinggalkan, sebulan baru sampai beritanya kepadanya. 1200 km ditempuh dengan jalan kaki atau naik onta yang lambat. Ma'asyiral kiram. Dan hati siapa yang tidak hancur? Tetapi cinta memang perlu pembuktian dan pengorbanan. Dan tentu sang istri lebih terpukul lagi. Hajar, seorang wanita, biasanya lebih lemah daripada laki-laki karena perasaan yang mendominasi. Tetapi ketika Ibrahim alaihissalam kokoh dengan cinta kepada Rabbnya, siap melaksanakan perintah Allah tabaraka tanpa ragu sedikit pun, dia tidak berani menoleh kaum muslimin. Ketika meninggalkan Hajar di lembah Makkah yang belum ada orangnya, yang belum ada tumbuh-tumbuhannya, belum ada sumber airnya, belum ada tempat kehidupan, tidak ada rumah yang disiapkan, tidak ada kebun yang ditinggalkan, hanya bekal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sebenarnya tak sampai hati, tetapi cinta perlu bukti bahwa cinta kepada anak dan istri tidak boleh lebih daripada cinta kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Ibrahim tak berani menoleh karena dia takut kalau seandainya melihat anak yang masih bayi, istri yang memelas dan bersedih hati, takut dia tidak bisa melaksanakan perintah itu. Subhanallah. Ketika itu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, Allahu amaraka bihadza, Allahu amaraka bihadza, Allah yang perintahkan ini kepadamu. Ibrahim menjawab, Allahumma na'am, iya Allah yang perintahkan. Lihat kaum muslimin, akidah, tauhid, tawakal, iktimad, inqiyad kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang perintahkan, wahai suamiku, la yudayyi'anallah. Kalau Allah yang perintahkan, takkan disia-siakannya. Akidah yang kuat, yang terhujam jauh ke dalam sanubari, tak goyang dengan kepentingan duniawi, tak goyang dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu amarak. Kalau Allah yang perintahkan tidak akan sia-sia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, khususnya para istri. Ketika ditinggal oleh suami untuk suatu misi yang diridai oleh ilahi, maka ingat, Allah la yudayyi'akum. Allah tidak akan menyia-nyiakan kalian.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Diceritakan sejarah Ibrahim alaihissalam sejak meninggalkan istrinya hanya 4 kali atau 2 kali dia ke Mekah. Pertemuan yang jarang tapi bermutu. Pertemuan yang sedikit tapi berkualitas. Tidak sembarang bertemu. Sampai Ibrahim menjadi idola anaknya Ismail. Yakin dengan apa yang dilakukan sang ayah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, banyak kisah yang terdapat, cuman waktu yang tidak sempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di saat dia kembali untuk kesekian kalinya, Ibrahim diuji lagi. Anak yang sudah mulai bisa mandiri, sudah bisa membantunya untuk mencari kehidupan, membantunya dalam berdakwah. Mungkin saat itu kita paling semuanya merasakan bagaimana sayangnya kepada anak. Bukankah harta benda yang kita kumpul dan koleksi semua demi anak. Bahkan jabatan yang kita kejar semua demi anak. Rumah yang kita bangun untuk anak. Tabungan yang kita isi untuk anak. Bahkan tidak sedikit orang-orang saleh beramal pun untuk kesolehan anak. Bahkan ada di antara ulama menambah rakaat salat sunatnya ketika tanya oleh anaknya, kenapa ayah terlalu lama salatnya? Karena saya memikirkan kalian. Karena kesolehan anak tidak jarang dan lebih sering atas kesolehan orang tuanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibrahim diuji dengan apa lagi? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah hak. Mimpi para nabi adalah benar. Anni azbahuk, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengarkan jawaban sang anak yang dididik dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sedikit pun ragu, tanpa sedikit pun takut, tanpa sedikit pun khawatir, tidak ada sedikit pun penolakan. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya ayah, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dia tidak bilang mata syak, terserah ayah, bukan. Kalau masih terserah ayah, masih ada keraguan. Ketika kita bertanya pada anak, bagaimana kalau kita melakukan ini? Terserah. Kalau terserah itu belum yakin. Maka jawaban menunjukkan keyakinan. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang kau diperintahkan kepadamu. Karena itu adalah perintah Allah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buatlah yang Allah perintahkan pada. La tajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau saya ayah, engkau dapatkan pasti sabar. Karena sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar menghadapi segala takdir yang Allah tentukan. Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya syaitan pun tak tinggal diam menggoda untuk menghalangi. Tetapi segala godaan, segala perasaan, segala rayuan yang menghalangi perintah Allah terjadi, ditepis oleh Ibrahim, ditepis oleh sisinya Hajar, ditepis oleh anaknya Ismail. Mereka menjadi orang-orang minal mustafainal akhyar, orang-orang terpilih, orang-orang yang diluluskan Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ayahnya bilang pada Ibrahim, pergi kamu ke Mina, tempat jemaah haji mabit, atau berdiam malam di situ. Pergi kamu ke suatu tempat, nanti ayah akan datang menyusul. Karena apa? Ibrahim tidak ingin anaknya melihat dia membawa pisau. Ketika anak berangkat, dia asah pisaunya setajam-tajam mungkin. Karena sunnahnya menyembelih harus dengan pisau yang setajam mungkin, supaya menghilangkan atau meringankan seringan-ringan mungkin sakit yang dialami oleh yang disembelih. Subhanallah. Ibrahim perintahkan pada anak, tolong jangan menelentang, tetapi menelungkup,
sebab rasa kasihan akan ada ketika mata bertemu mata. Bukankah pertemuan pandangan melahirkan cinta, melahirkan kasih sayang, dari mata turun ke hati? Maka dia tidak bisa dan rela menatap anaknya yang hanya semata wayang, yang dia cintai. Tidak ragu kita pada cinta Ibrahim pada anaknya, sebagaimana kita tidak ragu cinta pada anak kita. Watallahu lil jabin. Dan keduanya sudah menyerah pada perintah ilahi yang isinya la yudayyi'akallah, Allah tidak akan sia-siakan. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami seru wahai Ibrahim, saddaqta ru'ya, engkau telah mempercayai dan menjalankan perintah. Lalu apa hasilnya? La yudayyi'akallah, Allah tak akan sia-siakan. Wa fadainahu bidzibin 'adzim, lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar. Allah Maha Kuasa mendatangkan kibas dari manapun. Allah turunkan dari langit seekor kibas mengganti Ismail alaihissalam. Maka terlaksana perintah Allah, tetapi tidak ada yang korban. La yudayyi'akallah, Allah tidak akan sia-siakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, semua itu didapatkan oleh Ibrahim, didapatkan oleh Hajar, didapatkan oleh Ismail, kemudian dilengkapi oleh keturunan mereka, afdalul bashar, manusia terbaik, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mendapatkan cinta Allah dengan pengorbanan yang tiada tara. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang datang dari keturunan terbaik, manusia terbaik, kekasih Allah yang paling dekat kepadanya, yang pertama mengetuk pintu surga, yang diturunkan kepadanya syariat terbaik, kitab terbaik, diberikan umat terbaik, terakhir diutus kepada manusia, tapi yang pertama pula masuk surga. Inginkah kita masuk surga bersama Nabi alaihi salatu wassalam? Inginkah kita lebih awal masuk surga bersama Nabi alaihi salatu wassalam? Inginkah kita tetap bergabung di bawah bendera Nabi alaihi salatu wassalam? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikhlaskanlah segala tindak tanduk kita. Semua yang kita kerjakan di bidang apapun, di level apapun, dalam pemerintahan, dalam ilmu, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, di institusi pendidikan, di semua level, maka jangan lupa kata-kata la yudayyi'anallah, Allah tidak akan sia-siakan kita bila kita tegakkan apa yang dia ingin tegakkan. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku adalah masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, ada yang tidak mau ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku sesungguhnya dia telah durhaka, sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang sunat, yang haram, yang makruh, yang mubah, asal perintah pada asalnya mesti dilaksanakan. Dan siapa yang tidak melaksanakannya terhitung maksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun sebagiannya maksiat yang tidak diberikan dosa. Semisal perintah untuk melakukan yang sunat tapi tidak dikerjakan, rugi tetapi tidak ada hukuman bagi yang tidak mengerjakan. Atau melanggar sesuatu yang makruh, rugi mengerjakan
tetapi tidak dihukum karena mengerjakan. Tetapi tetap kata Imam Asy-Syafi'i dianggap asin, dianggap maksiat kepada Nabi SAW dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, mari kita kembali bersemangat untuk menghidupkan apa yang dihidupkan oleh Nabi Ibrahim, yang dihidupkan oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, yang sebaik-baik amalan pada hari nahar ini, fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah karena Rabbmu. Ingat kaum muslimin, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan pula dagingnya, tetapi yang ditunggu oleh Allah daripada kita adalah at-taqwa minkum, ketakwaan hati. Ketakwaan tak mungkin dilaksanakan dan tak mungkin didapat kecuali dengan dua syarat. Pertama, mentauhidkan Allah dalam penyembelihan kurban kita. Yang kedua, tidak melanggar apapun yang diperintahkan dan disunnahkan Nabi kita alaihissalam. Tinggalkan apa yang dia larang, kerjakan apa yang dia suruh. Jangan mencari-cari alasan untuk melanggar dan bermaksiat, karena termasuk kita enggan masuk surga atau lamban masuk surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kurban itu adalah bukti cinta kita. Tidak seperti Ibrahim. Ibrahim diminta anaknya, ditinggalkan di padang Sahara, diminta disembelih, tetapi kita tidak seperti itu. Bahkan kurban pada hari ini, andainya kita tidak memiliki kemampuan hari ini, diizinkan oleh Nabi atau diizinkan dalam syariat menurut kebanyakan ulama untuk berhutang dengan syarat ada niat dan ada kemampuan untuk membayarnya. Seperti kata Pak Bupati tadi, andainya tercecer, masih ada 3 hari di depan. Hari Tasyrik yang 3 adalah masih ada kesempatan untuk menyembelih korban. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kita semua agar hendaknya benar-benar kita seperti Ibrahim, ikhlas, benar-benar seperti Hajar, ikhlas, benar-benar seperti Ismail, ikhlas, benar-benar seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikhlas, sehingga kita tidak melakukan kecuali yang diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, hari ini juga hari dianjurkan kita berdoa. Mari kita berdoa dan kita aminkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina. Allahumma man kana minhum hayyan fa'amiddahu fi umri wa barik lahu fi ahlihi wa malihi wa barik lahu fi awqatihi wa ibadatihi. Allahumma man kana minhum mayyitan Allahumma taqabbal a'malahu. Allahumma ighfir dhanbah. Allahumma arhamhu. Allahumma taqabbal minhu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi' mudkhalahu jannata mathwah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffisil karba 'anil makrumin waqdi ad-dayn 'anil madinin وقد الدين عن المدين وارحم موتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم جائعون فأطعمهم. اللهم إنهم أراة فاكسهم. اللهم إنهم مضطرون فأجب دعوتهم. اللهم اجعل موتاهم شهداء. اللهم اجعل موتاهم شهداء. اللهم اجعل موتاهم شهداء. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. اللهم عليك بالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالكفرة والملاحدة يا رب العالمين. اللهم عنا أعداءك أعداء الدين لا يجيزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح علماءنا. اللهم أصلح دعاتنا. اللهم أصلح معاهدنا. اللهم أصلح جامعاتنا. اللهم أصلح فتياتنا. اللهم أصلح فتياتنا. اللهم أصلح شبابنا.
Allahumma aslih nisa'ana, Allahumma aslih nisa'ana, Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah rakha'an sakha'an ya rabbal alamin. Allahumma ja'al biladana kanfar biladan aminatan mutmainnah. Allahumma wali amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma habib ilaina alkitab wa sunnah. Allahumma habib ilaina alkitab wa sunnah. Allahumma ahyihima fi qulubina ya rabbal alamin. Allahumma jamdimna alfitana ma dhahara minta wa ma batan. Allahumma aslih baina qulubil mu'minin. Allahumma aslih baina qulubil mu'minin. Allahumma aslih baina qulubil mu'minin. Ya Allah, hapuskanlah segala hasad dan dengki dalam hati kami. Jadikanlah kami orang yang suka memaafkan di antara kami. Karena sesungguhnya kami tahu bahwa amalan kami tak pernah engkau angkat kecuali kalau kami saling memaafkan di antara kami. Nah, yang terbaik di antara kita pada hari ini adalah yang mereka memulai dengan salam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Baba TV Sunnah, belajar